Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustina Ride Simarmata. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke teman-teman gimana cara editing video menggunakan KineMaster yang pernah aku share ke kalian semua ya. Jadi kalau kalian belum punya aplikasinya, kalian bisa lihat video aku sebelumnya, aku sudah share linknya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau download, langsung klik aja link yang sudah aku sediakan di kolom deskripsi video yang sebelumnya aku upload ke YouTube ya. Nah, ini adalah aplikasinya. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Untuk cara edit video, yang pertama kita buka aja aplikasinya. Ini adalah tampilan awalnya kalau misalnya kita sudah membuka aplikasi KineMaster. Kemudian tekan tambah di sini dan pilih yang bagian bawah atau empty project. Nah, di sini ada pilihan. Di sini ada fitur media browser, di sebelah kirinya layer, di sini audio, dan ini voice. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau memasukkan video ke aplikasi ini, caranya adalah, maaf ya agak blur. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau memasukkan video ke aplikasi ini, bisa klik media browser. Setelah itu teman-teman pilih aja video yang akan dimasukkan ke aplikasi ini. Aku sudah menyediakan 3 video ya teman-teman di bahan edit, supaya teman-teman tahu gimana cara menggabungkan beberapa video menjadi satu video. Nah, ini adalah 3 videonya teman-teman. Jadi kita masukkan aja video yang mau kita edit sesuai dengan urutannya ya. Aku mau buat ini urutan pertama, kemudian yang ini urutan kedua, dan ini adalah urutan ketiga. Nah, video tersebut sudah berada di bawah ini ya teman-teman. Tapi jangan lupa tekan checklist dulu. Kemudian untuk memperbesar layar di sini bisa digeser seperti ini ya teman-teman. Untuk mengecilkannya bisa seperti ini. Jadi kalau kita kecilkan kan langsung terlihat nih semua videonya. Nah, kalau mau menggeser, kita geser aja ke kiri ataupun ke kanan. Kalau misalnya teman-teman mau melihat batas antara video satu dengan video lainnya, teman-teman buka aja seperti ini. Kemudian ini adalah batasnya nih. Kemudian kalau teman-teman mau ke arah kanan ataupun ke arah kiri untuk lebih cepatnya, teman-teman klik aja panah ke kiri ini. Nah, di sini kan lebih cepat nih, langsung ke awal video. Kemudian aku mau ngasih tahu gimana caranya untuk memotong video yang di sebelah kiri. Misalnya kita play dulu ya teman-teman. Untuk memplay teman-teman bisa klik yang di bagian sini. Kalau dia udah gerak itu nanti balik ke saya dong. Nah, misalnya aku mau memotong bagian yang ini. Jadi kita geser aja ke bagian mana batasnya. Nah, misalnya aku mau sampai sini ya teman-teman. Jadi aku mau memotong bagian yang di sebelah kiri ini. Caranya kita ulang ya. Caranya diklik dulu videonya, kemudian akan ada garis kuning bagian atas sama bawahnya. Kemudian teman-teman bisa klik aja gunting di sini dan klik trim to left of playhead. Itu artinya kita menggunting di bagian belah kiri atau memotong bagian video yang di sebelah kiri. Kalau misalnya yang di sebelah kanan, teman-teman bisa klik aja trim to right of playhead. Kalau misalnya teman-teman mau memotong bagian tengah atau membelah, teman-teman bisa klik split at playhead. Jadi kita klik aja yang trim to left of playhead ya teman-teman. Nah, jadi videonya tadi sudah terpotong bagian awalnya. Klik checklist. Nah, untuk memotong bagian tengahnya, teman-teman bisa klik aja batas mana yang mau dipotong. Misalnya ini kan drone-nya ada di awan ya teman-teman. Jadi ini videonya terlalu lama. Jadi aku mau memotong sebagian yang ada di tengah. Nah, kita geser aja batas awalnya yang mau kita cut atau potong. Kemudian klik. Kemudian pilih gunting di sini dan pilih yang split at playhead. Kemudian checklist. Nah, kita play dulu.
Terus geser lagi sampai mana batas akhirnya yang mau kalian cut, karena ini kan mau membelah bagian tengah ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian klik aja videonya dan pilih gunting, kemudian pilih yang trim to left of playhead. Itu artinya kalian akan memotong sebelah kiri, atau jadinya kalian akan memotong belah tengahnya tadi. Sekarang bagian tengahnya sudah terpotong. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita play dulu ya. Otomatis. Kemana si remote, ke situ dianya. Nah, dia langsung ke bagian yang ini. Itu adalah memotong bagian tengah. Kalau memotong bagian akhir, misalnya kita mau memotong yang ini ya teman-teman. Nah, di bagian ini misalnya aku mau potong bagian akhir. Diklik aja videonya, kemudian klik gunting dan pilih yang trim to right of playhead. Klik checklist. Maka akan tergunting bagian belakangnya. Untuk memperkecil seperti ini ya teman-teman, sama seperti tadi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau buat transisi antara video yang satu dengan video yang lainnya, teman-teman bisa klik aja yang putih di sini. Jadi kita play dulu ya teman-teman untuk membedakannya. Nah, dia kan mendadak nih ke video berikutnya. Jadi teman-teman bisa buat transisi supaya videonya bisa lebih bagus lagi ya. Jadi caranya klik bagian putih ini, kemudian pilih transisi yang teman-teman inginkan. Nah, di sini biasanya aku pilih yang travel and activity. Jadi teman-teman bebas sih pilih yang mana aja ya yang kalian sukain. Kemudian klik checklist dan hasilnya akan seperti ini. Nah, itu dia, jadi lebih bagus videonya antara satu dengan lainnya. Kemudian tekan yang putih ini untuk mempercepat ataupun memperlambat durasi transisinya. Bisa 0,5, bisa 1 ataupun 1,5. Kalau aku sih biasanya 1 ya teman-teman. Kemudian klik checklist. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini adalah cara untuk menggabungkan beberapa video, kemudian membuat transisi dan memotong bagian dari video. Untuk mempercepat video, teman-teman bisa klik aja video yang mau dipercepat. Misalnya aku mau video yang di awal ya teman-teman. Nah, yang bagian ini aku mau mempercepat. Diklik aja videonya, kemudian pilih yang speed control. Kemudian ini untuk mempercepatnya kita geser ke bagian atas, bisa juga digeser ke bagian bawah untuk memperlambatnya. Jadi kan kelihatan ya teman-teman, kalau misalnya kita percepat durasi videonya, maka video di sini tampilannya akan semakin mengecil. Nah, ini adalah batas normalnya teman-teman. Jadi kita percepat dulu videonya kalau misalnya kita ingin mempercepat durasinya, kemudian checklist. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk menonaktifkan suaranya, teman-teman bisa klik aja video mana yang mau dinonaktifkan suaranya. Misalnya aku mau bikin video yang paling terakhir ya, aku mau menonaktifkan suara yang ada di video terakhir. Nah, teman-teman klik aja di video ini, kemudian pilih speaker ini, kemudian klik aja yang di bagian ininya, maka tidak ada lagi suara di video ini. Coba ya kita perkecil dulu. Nah, kita mulai play dulu ya. Gak ada lagi kan suaranya. Nah, kalau misalnya kalian mau memasukkan audio dari musik yang lain, kalian bisa klik aja batas mana. Misalnya kalian mau bikin musik ya di bagian sini. Kalian bisa tekan audio di sini, kemudian pilih musik asset. Nah, di sini kan belum ada audionya ya teman-teman. Jadi kalian bisa klik aja get musik untuk mendapatkan musik yang gratis dari aplikasi bawaannya. Agree and continue. Nah, pilih aja ya teman-teman.
Nah, misalnya aku mau masukkan yang ini ya, klik aja download, kemudian kita X-kan aja ya. Nah, di sini teman-teman bisa cara memasukkannya, teman-teman bisa klik aja cam on ini lagunya, kemudian tekan tambah di sini, maka audionya sudah ada di tampilan, kemudian checklist. Kita coba play ya. Aduh, kalau misalnya nadanya jelek, teman-teman bisa klik aja lagi lagunya, kemudian tekan hapus di sini. Misalnya kita ganti ya teman-teman, klik audio lagi, kemudian pilih musik aset, dan cari lagi musik lainnya dari sini ya teman-teman, diklik aja. Kalian juga bisa cari sih musik yang lebih bagus di koleksi audio YouTube yang non copyright, karena kalau misalnya copyright itu pelanggaran YouTube ya teman-teman. Nah, misalnya aku pilih yang mana ya, yang ini aja deh, For You, kemudian download sama seperti tadi. Nah, kemudian kalau sudah ada tulisan install, jadi teman-teman sudah terdownload gitu ya lagunya. Nah, klik aja For You nya, kemudian klik judulnya, kemudian klik tambah di sini, dan musiknya sudah berada di bawah, kemudian checklist. Kemudian teman-teman bisa play di sini. Misalnya seperti ini ya teman-teman, walaupun lagunya kurang enak. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menambahkan atau mengurangi volume suara ini atau volume lagunya, teman-teman bisa klik aja musiknya di sini, kemudian klik speaker di sini. Teman-teman bisa turunkan dan naikkan. Misalnya aku mau buat 40 ya teman-teman, atau 39, kemudian checklist, maka volume musiknya akan berkurang menjadi 39%. Kita play. Nah, kalau misalnya kita mau geser lagunya atau musiknya ini ke awal video, teman-teman bisa geser aja seperti ini ya. Jadi ditekan, kemudian ditahan sampai ke kiri. Jadi caranya teman-teman bisa dibuat seperti ini aja ya, supaya videonya terlihat mengecil dan lebih mudah untuk menggesernya. Jadi ditekan aja lagunya atau musiknya, kemudian geser ke kiri. Coba kita play hasilnya teman-teman. Kebetulan ini video yang belum pernah aku edit sebelumnya ya, waktu kegiatan pelatihan dokumentasi. Nah, seperti ini. Jadi tahap akhir, kalau misalnya kalian sudah selesai edit video, kalian klik aja di bagian sini, kemudian save video to gallery, supaya videonya bisa tersimpan di galeri kalian. Kemudian pilih yang boleh yang Full HD ataupun High Definition. Kalau aku sih pilihnya yang ini aja teman-teman, karena ini juga sudah lumayan bagus. Kemudian tunggu exportingnya selesai. Oh iya teman-teman, aku juga lupa ngasih tahu, kalau misalnya kalian nanti edit video pakai KineMaster ini, kalian harus menonaktifkan paket datanya, dan kalau bisa dinonaktifkan juga nomor teleponnya, karena kalau misalnya aktif, tiba-tiba kalian lagi proses exporting project ini, misalnya ada panggilan dari luar, kalian akan gagal exportingnya. Biasanya seperti itu sih yang aku alami. Jadi kalau misalnya kalian mau editing video ataupun mau ekspor sampai selesai, kalian harus mematikan paket datanya ya. Nah, kalau udah selesai, teman-teman klik aja OK di sini ya. Dan kalian bisa lihat videonya di galeri kalian. Aku coba buka dulu ya. Ini adalah videonya ya teman-teman, yang sudah kita edit. Ini otomatis dia balik. Ya, otomatis. Kemana si remote, ke situ dia.
Nah, segitulah informasi yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel aku dan juga komen kalau misalnya ada pertanyaan. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah. Stop. Dia otomatis dia balik. Ya, otomatis. Kemana si remote ke situ dia.